magic seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be like, look at me, I'm never coming down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IPA. Di sini kami ingin mendiskusikan tentang hasil kerja lembar mahasiswa kelompok kami, yaitu tentang gerak bebas jatuh. Dan kelompok saya untuk mendiskusikan dari tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama adalah mengetahui cara kerja menghitung waktu gerak benda. Yang kedua, untuk menentukan kecepatan gerak benda. Dan yang ketiga, untuk menentukan nilai percepatan gravitasi. Next. Adapun dasar teori, kecepatan adalah besaran turunan dari besaran perpindahan dan waktu. Kecepatan merupakan fungsi waktu yang dapat dihitung dengan rumus V sama dengan dx per dt. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dengan arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi, gerak benda hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Menurut Coletta, gerak jatuh bebas adalah benda yang jatuh karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Percepatan konstan untuk jatuh bebas ini dinamakan percepatan akibat gravitasi atau acceleration due to gravity, dan besarnya dilambangkan dengan huruf G, karena G adalah magnitudo dari sebuah besaran vektor. G selalu mempunyai nilai positif. Dalam Young et al. Menurut Sutrisno, benda dikatakan melakukan gerak jatuh bebas jika benda tersebut tanpa kecepatan awal dan tidak dipengaruhi oleh gaya dorong, melainkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gerak jatuh bebas atau GJB termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Percepatan yang dialami benda ini adalah akibat gaya tarik gravitasi bumi. Karena syarat gerak jatuh bebas adalah kecepatan awalnya 0, maka berlaku persamaan GLBB sebagai berikut. Bisa dilihat di rumus di bawah ini. V sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT pangkat 2. V pangkat 2 sama dengan 2 dikali A dikali S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dipersilakan untuk teman saya selanjutnya untuk melanjutkan diskusi dasar teori. Baik, selanjutnya dasar teori. Karena pada gerak jatuh bebas kecepatan awal atau P0 sama dengan 0, sehingga pada rumus P0 dihilangkan, S pada persamaan di atas diganti dengan H yang menyatakan ketinggian dan percepatan yang dialami benda adalah percepatan gravitasi bumi, maka berlaku rumus I sama dengan G kali T, H sama dengan setengah GT pangkat 2, Pi pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. Keterangan Pi sama dengan kecepatan akhir benda atau M per S. T sama dengan waktu atau S. K atau Y sama dengan ketinggian benda atau meter. G, A sama dengan percepatan gravitasi atau M per S pangkat 2. Untuk alat dan bahan seperti kita lihat dalam PPT ini, ada bola tenis, meteran, kertas folio, alat tulis, dan stopwatch. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya.
Persilahkan untuk teman saya selanjutnya untuk mendiskusikan cara kerja dari lembar mahasiswa kelompok kami. Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja. Kami melakukan langkah berikut secara berkolaborasi dengan teman sekelompok untuk mempraktekkan gerak lurus beraturan. Yang pertama, siapkan dan pegang bola tenis pada ketinggian 50 cm dari lantai. Yang kedua, siapkan stopwatch untuk mulai menghitung waktu di saat bola dilepas hingga bola menyentuh permukaan lantai. Yang ketiga, lepaskan bola dan catat waktu. Yang keempat, ulangi langkah 1-3 untuk ketinggian 100 cm, 125 cm, dan 150 cm. Yang kelima, setelah semua data yang diperlukan sudah dicatat di kertas folio, hitunglah dengan menggunakan rumus-rumus. Selanjutnya adalah data yang diperoleh. Setelah kami mempraktekkan langkah-langkah pada cara kerja sebelumnya, kami mendapatkan data sebagai berikut. Pada ketinggian 1 meter, bola dijatuhkan dan menyentuh lantai dengan waktu 0,50 sekon. Pada ketinggian 1,5 meter, bola menyentuh lantai dengan waktu 0,62 sekon. Pada ketinggian 2 meter, bola menyentuh lantai dengan waktu 0,76 sekon. Pada ketinggian 2,5 meter, bola menyentuh lantai dengan waktu 1,06 sekon. Dan yang terakhir, pada ketinggian 3 meter, bola menyentuh lantai dengan waktu 1,17 sekon. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada bagian analisis data, saya persilahkan kepada teman saya yang akan melanjutkan diskusi. Selanjutnya ada analisis data. Pada percobaan pertama didapatkan data sebagai berikut. Pada ketinggian 1 meter atau delta Y didapatkan waktu 0,50 dan dimasukkan ke dalam rumus G sama dengan Y per setengah dikali T pangkat 2 sama dengan 1 meter dibagi setengah dikali 0,50 pangkat 2. Maka akan mendapatkan hasil 1 per 0,125 sama dengan 8. Pada percobaan kedua, kami mendapatkan data sebagai berikut. Delta Y sama dengan 1,5 meter dan T sama dengan 0,62. Setelah dimasukkan ke rumus, maka akan mendapatkan hasil 7,8. Next, operator. Next. Pada percobaan ketiga, didapatkan data sebagai berikut. Delta Y sama dengan 2 meter. T-nya sama dengan 1,76. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka kami mendapatkan hasil untuk percobaan ketiga adalah 6,9. Lalu, pada percobaan yang keempat, didapatkan data sebagai berikut. Pada ketinggian 2,5 meter dengan waktu 1,006, didapatkan hasil 4,4. Terima kasih, moderator. Terima kasih kembali. Dibariskan. Pada percobaan kelima dengan delta Y sama dengan 3 meter dan T sama dengan 1,17 detik, kami mendapatkan hasil percepatan yaitu 4,3. Next slide. Setelah melakukan perhitungan dan membuat grafiknya, kami
menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ketinggian dan gravitasi. Saat kami menjatuhkan bola dari ketinggian 3 meter, bola memiliki waktu yang lebih lambat menyentuh permukaan tanah dibanding dengan jarak yang 1 meter. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali kepada teman-teman saya yang sudah mendiskusikan hasil dari lembar kerja mahasiswa kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kerja lembar mahasiswa kami yang dari itu. Dari percobaan yang kami lakukan, serta dengan diskusi dan beberapa pertimbangan, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi posisi sebuah benda jatuh atau dijatuhkan, maka waktu jatuh ke permukaan juga akan semakin lama. Seperti halnya pada percobaan kami sebelumnya, yaitu pada bola tenis, semakin tinggi posisi bola tenis dijatuhkan, maka akan semakin lama pula bola tenis tersebut sampai ke permukaan. Peristiwa ini juga tentu dipengaruhi oleh gravitasi. Baik, kami dari kelompok 4 mengucapkan Terima Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. maaf. Udah anak menyanyi kah? Minal aidin wal faizin. Belum hari raya loh. Ramadan tiba aja.